Anda masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga daging ayam di pasar tradisional Langsa tak kunjung turun menyebabkan omzet pedagang merosot. Meski dalam kondisi yang terbatas, MTQ ke-37 tingkat Provinsi Aceh yang berlangsung di Kabupaten Pidi Jaya tetap meriah. Turnamen sepak bola antar klub di Kabupaten Aceh Selatan berlangsung meriah, apalagi diperkuat mantan para pemain Liga Indonesia. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, Abdia, mulai menerima sejumlah alat pertanian, bibit unggul dari Kementerian Pertanian. Bantuan dari pemerintah pusat ditampilkan pada kegiatan Temu Lapang Tanam Serentak tahun 2025 di Gampong Kede Siblah, Kecamatan Blangpidi. Bantuan bernilai miliaran rupiah terdiri dari mesin traktor 4, pompa air. Selain itu, bibit padi 37,5 ton dan bibit jagung 3 ton juga diserahkan untuk program optimalisasi lahan seluas 7.800 hektar. Dengan bantuan tersebut, kendala di sektor pertanian mulai dari alat produksi hingga bibit serta pupuk teratasi. Sintan ini kan kebutuhan yang sangat mendasar dibutuhkan petani dan jumlahnya mungkin secara bertahap. Kemudian hari ini sudah ada 5 combine, 1 potong, kemudian juga ada 10 traktor 4 bidik, kemudian juga ada Sintan lainnya sebagai penumpang, ada pompa air dan juga hand traktor. Saya pikir itu, dan kita juga sedang mengupayakan ke tahun depan kita juga mendapatkan bantuan lagi, insya Allah. Di samping ada APBN yang membantu, APBK juga menjadi prioritas utama dalam program pertanian. Bantuan alat pertanian dan bibit bisa membantu para petani di desa serta bisa mengoptimalkan persawahan. Belum ada bantuan dari Bupati terkait dengan Sintan, memang menjadi kendala yang besar tempoh hari. Nah, untuk tanam padi hari ini atau bajak kali ini alhamdulillah teratasi dengan kedatangan unit-unit Sintan yang sudah didatangkan oleh Pak Bupati. Sebelumnya alat dari mana, Pak? Sebelumnya memang alat dari pihak swasta, juga ada dari Dinas Pertanian, namun kondisi alatnya sangat tidak memungkinkan untuk mengakomodir sebanyak 76 hektar areal persawahan di kampung kita. Lahan baku seluas 7.153 hektar di Kabupaten Abdia dapat diolah kembali sehingga meminimalisir kendala bagi petani. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya. Memasuki musim panen gadu, harga gabah di Aceh tetap terjaga stabil. Bulog pastikan penyerapan terus berjalan agar petani tak rugi dan tengah panen tetap tersenyum. Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh memastikan harga gabah kering panen di tingkat petani masih cukup stabil. Saat ini harga gabah kering panen di Aceh berkisar antara Rp6.500 hingga Rp6.700 per kilogram. Sejumlah wilayah lain juga sudah masuk masa panen padi, di antaranya Aceh Utara, Aceh Timur, dan sebagian Aceh Tenggara. Untuk menjaga stabilitas harga, Bulog menurunkan tim ke lapangan guna memastikan gabah petani tidak anjlok, serta menjamin penyerapan sesuai harga pembelian pemerintah. Petani diminta tidak perlu khawatir, sebab Bulog akan terus menyerap hasil panen sesuai ketentuan. Saat meninjau langsung panen petani di Kota Janto, Aceh Besar, Minggu 2 November 2025. Dan harga di sini terpantau di itu harganya 6.500 sampai dengan 6.700-an. Ya, jadi masih relatif aman lah untuk petani. Namun demikian kita tetap berjaga, jangan sampai harga gabah ini menjadi anjlok. Dan hari ini juga pinca-pinca saya perintahkan untuk melakukan penyergapan gabah ini supaya petani-petani itu tidak
jatuh harga gabahnya. Jadi udah maksimal 6.500 per kilonya, Pak. Gitu. Iya, Pak. Ada yang jatuh nggak di sini, Pak? Itu sementara ini belum ada, Pak. Oke. Sementara itu, Ketua DPD Perpadi Aceh Darmawan menilai kebijakan Bulog membeli gabah dengan harga Rp6.500 saat harga pasar turun sangat membantu petani. Menurutnya, hampir tidak ada lagi petani yang menjual gabah di bawah harga pembelian pemerintah. Di belakang kita bisa kita saksikan ada 4 kombain yang sedang melakukan pemanenan. Dan informasi yang kita dapatkan dari Pak Burhan, hasil panen di Kota Janto ini sangat bagus. Bulog yang selalu bersinergi untuk ikut langsung memantau dan melihat serta membeli langsung gabah-gabahnya jikalau harganya jatuh. Hingga akhir Oktober 2025, Bulog Aceh telah menyerap 179.000 ton gabah kering panen dari target 180.000 ton, atau setara 97.000 ton beras. Saat ini stok beras di gudang Bulog Aceh mencapai 92,7 ribu ton dan diperkirakan aman hingga Mei 2026 mendatang. Stabilitas harga dan penyerapan gabah oleh Bulog diharapkan menjadi angin segar bagi petani Aceh untuk terus berproduksi dan menjaga ketahanan pangan daerah. Mufti Tamrin melaporkan dari Aceh Besar. Nike FC keluar sebagai juara Bos Young Cup 1 tahun 2025 setelah menundukkan Galaxy FC dengan skor 2-0 pada laga final yang berlangsung di lapangan Padang Kawat Minggu sore kemarin. Pertandingan berlangsung ketat sejak peluit awal dibunyikan. Kedua tim turun dengan sejumlah pemain syarat pengalaman termasuk mantan pemain Liga Indonesia. Di kubu Nike FC ada Hunayfi dan Chandra Rahmat, sementara Galaxy FC diperkuat Andri Mulyadi dan Uud Mareta. Nike FC membuka keunggulan di babak pertama melalui sundulan Rizaldi yang memanfaatkan kemelut dari sepak pojok. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, pelatih Reza Mursalin melakukan pergantian strategis dengan memasukkan Daniel. Perubahan itu membuahkan hasil cepat. Saat Daniel berhasil meneruskan umpan terobosan dan menggandakan keunggulan menjadi 2-0 untuk Nike FC. Galaxy FC tak menyerah, berupaya mengejar ketinggalan melalui serangan berbahaya dari Andre dan rekan-rekan. Namun kokohnya lini belakang Nike FC yang dikomandoi Rizaldi membuat gawang Aulia tetap aman hingga laga usai. Berkat hasil ini, Nike FC berhak atas hadiah sebesar 50 juta rupiah. Sementara Galaxy FC harus puas menjadi runner-up dengan hadiah 30 juta rupiah. Posisi ketiga bersama diraih Persila FC dan RAS Labuan Haji. Masing-masing menerima 10 juta rupiah. Alhamdulillah berjalan damai, sukses. Mudah-mudahan semua penonton dapat menikmati lapangan Padang Kawat Labuan Tarok Kecamatan Mukti ini. Mudah-mudahan ke depan akan kita laksanakan yang lebih besar lagi. Alhamdulillah sangat bersyukur karena ini yang dinantikan oleh Bos Young, Presiden Klub Nike FC. Oke. Untuk selanjutnya apakah akan mengikuti turnamen lainnya? Insya Allah dimanapun turnamen Nike ikut. Antusias kan. Terus ini dari musim jambatan juga. Jadi atmosfernya lebih seru lah. Sukses lah untuk turnamen Bos Young ini. Apalagi sering ke final kan. Nike FC tahu cuman belum ada rezeki hari ini pecah. Sejumlah penghargaan individu juga diserahkan dalam turnamen Bos Young Cup 1 2025. Melalui ajang seperti ini, sepak bola tak hanya jadi ajang prestasi, tapi juga sarana membentuk solidaritas dan menjauhkan generasi muda dari tindakan negatif. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Selatan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini dalam Berita Aceh. Atas nama rekan yang bertugas, saya Kesha Putri Wilyani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.